Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, yang teristimewa, yang kami muliakan guru kita, insyaallah akan menyampaikan an-nasaihud diniyah pada siang hari ini, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Abdul Fattah Yasin MA. Para hadirin, hadirat, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan kita senantiasa dikaruniakan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menaungi kita rahmat dan keberkahan di siang hari ini. Mari kita sembari niat i'tikaf dan thalabul ilm, ikuti kajian pada siang hari ini. Sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga ada keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman. Bagaimana biasa kita berlangsung kurang lebih 30 menit ke depan, untuk itu kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Abdul Fattah Yasin MA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق Allahul Azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Puji dan syukur sudah sewajibnya kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah sampai siang hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah anugerahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita kitab An-Nasaih Diniyah, kita doakan terlebih dahulu saudara-saudara kita yang barangkali belum lama ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka mudah-mudahan segala amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun lainnya, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dalam kitab An-Nasaih Diniyah, di mana pertemuan pertama lalu al-musannif pengarang kitab ini telah memulai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, dan sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan terdahulu. Mari kita akan lanjutkan kajian kitab ini. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. قال الله تعالى ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Al-Musannif rahimahumullah memulai lanjutan kajian beliau dengan firman Allah, wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada ucapan yang paling benar kecuali ucapan Allah. Ya. Di sini ungkapan hadithan dan qila sama-sama merupakan hanya ucapan Allah lah yang paling benar. Ini tergambar dalam surah An-Nisa ayat 87 dan 122, ya, surat keempat. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أمر منه عز وعلا لعباده المؤمنين بتقواه. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Takwa yang sebenar-benarnya. Nah, ayat yang dibaca tadi adalah terdapat dalam surah Ali Imran, ya, surah ketiga ayat 102 sampai 105. Mu'allif menerangkan ayat ini amrun minhu azza wa ala li'ibadihil mu'minin bitaqwah. Ya. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala azza wa ala kepada siapa? Li'ibadihil mu'minin bitaqwah, kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini khususiyah karena ada isyarat amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Biasanya salah satu indikasi bahwa ketika diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, berarti ayat ini turun setelah Nabi hijrah ke Madinah atau Yatsrib pada zamannya, yang kita kenal dengan ayat Madaniyah namanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada seluruh hambanya yang beriman saja untuk bertakwa kepadanya. Ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak beriman? Tidak masuk dalam perintah ini. Ya. Kecuali kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah di awal atau ayat 20 atau 21 itu,
Ya ayuhan nasu ubudu. Ya. Kalau perintah beribadah kepada seluruh makhluk, semua manusia. Nah, ya, makanya kita kenal dengan ya ayuhan nas ini firman Allah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, atau kita kenal dengan ayat-ayat Makkiyah. Tapi di sini khusus kepada orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fi taqwa jami'al khairatil 'ajilah wal ajilah. Thumma amara 'ibadahu al-mu'minin biha. Wa ka'annahu subhanahu, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala qad jama'a fi taqwa, Allah menghimpun di dalam sifat taqwa apa? Jami'al khairatil 'ajilah wal ajilah. Seluruh kebaikan al-ajilah, ai fid dunya, al-ajilah maksudnya segera, yaitu di dunia, wal ajilah dan akan datang atau di akhirat nanti, ya. Jadi dengan sifat takwa ini akan terkumpul semua kebaikan, baik ketika kita hidup di dunia ataupun akibatnya nanti ketika kita dipulangkan ke akhirat nanti atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma amara ibadahul mu'minin biha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hambanya biha, ya, dengan kalimat taqwa tadi, apa? Liyafuzu wa yadhfaru bima ja'alahu fima min al-khair was salah was sa'adah wal falah, ya. Agar mereka memperoleh, mendapatkan, di mana ketika seorang bertakwa kepada Allah, maka kebaikan, ya, segala kebahagiaan, keberhasilan akan diperoleh olehnya. Ini adalah rahmatan bi'ibadil mu'minin, ya, sebagai rahmat atau kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Rahim kepada hambanya yang beriman, ya. Kita terkenal dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Kalau sifat Allah Ar-Rahman, di mana kasih sayang Allah yang Allah anugerahkan kepada seluruh makhluknya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman. Tapi ketika Rahim khusus kepada orang-orang yang beriman saja. Wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Dan takwa ini adalah wasiatullah, merupakan wasiat Allah, perintah Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam, lil awwalina wal akhirin, baik bagi kaum yang terdahulu ataupun umat yang sekarang ini atau yang akhir. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya. Di sini muallif atau musannif mengutip firman Allah dalam surah Al-Imran ayat, ya, surah An-Nisa, maaf, surah An-Nisa ayat 131, ya. Kalau lengkapnya kita bacakan, walillahi ma fis samawati wa fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida, ya. Ini firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 131, surah keempat. Sungguh Allah telah mewasiatkan, berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka min qablikum, sebelum kalian datang, wa iyyakum, dan kepada kalian umat Nabi Muhammad, apa wasiatnya? Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa wasilatun muballighatun lah. Fama min khairin, apapun kebaikan, ya, ajilin wala ajil, baik yang segera ataupun yang akan datang, ya, zahirin wala batin, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa muwasilatun muballighatun lah, ya. Jadi seluruh kebaikan apapun, takwa inilah yang menjadi penyebab jalan yang menyampaikan atau wasilah perantara yang menyampaikan kepada kebaikan itu sendiri, ya. Jadi tanpa didasari dengan takwa, maka orang, ya, hamba Allah ini tidak akan memperoleh kebaikan apapun. Jadi dia harus dilandasi dengan takwa tadi. Dan sebaliknya, wa ma min syarrin, apapun kejahatan, keburukan, ajilin wala ajil, baik yang segera ataupun yang
tertunda yang akan datang, ya, zahirin wal batin, ya, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, illa wa taqwa hirzun harisun wa hisnun hasinun lissalama minhu wan najah min dararih. Ya. Sebaiknya kejahatan apapun, baik yang nampak atau tidak nampak. Nah, takwa ini adalah hizrun hariz. Ya. Akan menjadi dinding yang kokoh dan benteng yang kuat, yang teguh untuk menyelamatkan dari bahaya keburukan itu. Ya. Jadi dengan takwa ini, maka kita sebagai hamba Allah yang beriman membentengi diri kita dari kebahayaan atau keburukan kejahatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berkaitan dengan ini, kita sekarang berada di penghujung tahun 2020. Tepatnya di bulan Desember ini, ya, berketepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhirah. Maka saya akan melanjutkan uraian musannif kitab, ya. Kita melaju ke halaman 55 tentang umur, ya. Untuk menjadi renungan kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan hidup kepada kita, ada batas waktunya. Sudah banyak contoh Allah perlihatkan kepada kita sebagai makhluk hidup bahwa kita hidup ada batasan waktunya yang kita kenal dengan ajal, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguraikan tentang ajal ini di berbagai tempat dan surah. Kita urutkan dari surah Ali Imran misalnya, surah ke-3. Allah berfirman apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya. Sama pun redaksi ini dalam surah Al-Anbiya. Ada juga dalam surah Al-Ankabut. Dalam surah Al-Munafiqun Allah gambarkan dengan teks lain apa? Wa day yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda apabila ajal seseorang telah sampai pada waktunya. Oleh karenanya di sini qala al-musannif rahimahullah wa amma tulul umri fi ta'aliyah fa huwa mahbubun wa matlub. Adapun panjang umur diisi dengan taat kepada Allah, fa huwa mahbubun wa matlub, itulah yang diharapkan, yang dicari. Di sini ada catatan kaki dikarenakan syuru' fi bayani tulil umr. Jadi musannif menerangkan tentang panjang umur yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qali alaihi salatu wassalam khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musannif mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Ya. Al-hadits akhrajahu Tirmidzi fi kitab Az-Zuhd. Babu ma jaa fi tulil umr alil mu'min. Ya. Jadi hadis yang dikutip oleh musannif ini ditakhrij oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhd, ya. Jadi ketika beliau mengungkapkan tentang Az-Zuhd, maka teks hadis ini terdapat dalam kitab Az-Zuhd. Bab ma jaa fi tulil umril mu'minin, pada panjang umur bagi seorang yang beriman. Min hadis Abdullah ibni Busr wa qala haditsun hasan wa minhu an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nas khair. Ya. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas khair, manusia yang terbaik seperti apa? Qala, maka Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amal perbuatannya. Lalu laki-laki tadi melanjutkan pertanyaan, qala fa ayyuna syarr. Lalu siapa orang yang paling buruk, orang yang paling jahat di dunia ini? Qala, maka Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh.
yaitu orang yang panjang umurnya tapi amalnya tidak diisi dengan kebaikan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, haditsun hasanun sahih. Ya. Jadi orang yang beriman adalah orang yang dianugerahkan umur panjang, tapi umurnya digunakan untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, menolong orang yang tidak mampu misalnya, dan lain sebagainya. Wa kullama kana al-umru atwala fi ta'atillah kanatil hasanatu aktsara wad darajatu arfa'. Wa kullama kana al-umru atwal, kalau umur panjang fi ta'atillah, ya, seseorang dianugerahkan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia isi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Kanatil hasanatu aktsara, maka kebaikan-kebaikan yang didapatnya akan lebih banyak, wad darajatu arfa', dan derajat yang dimilikinya akan lebih tinggi, ya. Aktsara di sini merupakan khabar dari kanat, ya. Karena isim kana adalah marfu', sedangkan khabarnya ada aktsara mansub. Wa amma tulu fi ghairi ta'atillah fa bala'un wa syarrun takthuru sayyi'atu wa tatadha'afu al-khati'at. Adapun orang yang umurnya panjang fi ghairi ta'atillah tapi dia tidak manfaatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fabala'un wa syarrun, maka itu merupakan bencana dan keburukan. Kenapa? Takturus sayyi'at, ketika dia umur panjang lalu amal perbuatannya pun buruk, maka kejahatan keburukannya akan banyak dia dapati. Wa tadadha'aful khati'at, dan berlipat ganda kesalahan-kesalahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu pengarang menerangkan, wa man za'ama minan nas annahu yuhibbu tulal baqa' fid dunya liyastakthira minal a'mali as-salihah al-muqarribah ila Allah ta'ala fa in kana ma'a dzalika harisan 'alaiha wa mushamiran fiha wa mujaniban lima yushghilu 'anha min umuri dunya fa huwa bis-sadiqina ashbah. Ini uraian dari muallif kitab ini. Beliau menerangkan bahwa kalau orang ingin umurnya panjang, ya, jadi ingin lama hidup di dunia, tujuannya apa? Supaya dia bisa memperbanyak amal-amal saleh yang dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengakuan seorang ini apabila disertai dengan keinginan, kesungguhan, ya, ijtihad dia, sungguh-sungguh dia dalam beribadah, ya, wa mujaniban lima yushghilu anha min umuri dunya, dia banyak menjauhi urusan tentang dunia yang melalaikan ingat kepada Allah, fa huwa bis-shadiqina ashbah, maka dia termasuk orang-orang yang benar dalam pengakuannya, ya. Artinya ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, lalu dia ikut sertakan dengan ketaatan kepada Allah, dia buktikan dalam keseharian dia dengan taat kepada Allah, maka orang ini termasuk orang-orang yang benar dalam ucapannya dan doanya, ya. Makanya hati-hati kalau kita berdoa mohon kepada Allah diberikan umur panjang, tapi kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan, maka itu sebaliknya. Di sini diterangkan, wa in kana mutakasilan anha wa musawwifan fiha ani al-a'mal as-salihah fa huwa minal kadhibin dan muta'allilin bima la yughni an. Dan ketika dia minta umur panjang tapi mutakasiran anha, dia malas ibadah misalnya, musawwifan fiha, menunda-nunda kebaikan, nanti saja, waktu zuhur kan masih panjang. Nah, itu musawwifan namanya. Dia menunda-nunda kebaikan. Ini amal-amal salihah, ya, segala amal yang saleh dia tunda-tunda, nanti saja. Bahwa minal kadhibin dan muta'allilin bima la yughni anhu, maka ini termasuk orang-orang yang dusta, yang selalu membuat alasan dan tidak ada gunanya. Di annaman ahabba ayyabqa li ajli syai'in wujida fi ghayatil hirs ala dzalika syai'. Ya. Jadi seseorang yang betul-betul ingin dianugerahkan umur panjang, ya, li ajli syai'in, karena sesuatu yang dia inginkan, maka didapati dia sangat gigih, ya, sangat bersungguh-sungguh, berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu itu. Apa? Makhafata ayyafutahu wa yuhalu bainahu wa bainah. Karena dia takut kalau tidak sungguh-sungguh, kalau dia tidak manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, dia akan terhalang, akan ketinggalan dari kebaikan-kebaikan yang sudah Allah janjikan. Siyama wal amal salih, apalagi amal saleh, ya, la yumkinu illa fid dunya. Tidak mungkin amal saleh ini dilakukan selain di dunia ini, ya.
Jadi ketika kita berniat untuk beramal soleh, maka lakukanlah ketika kita hidup di dunia ini. Wala yutasawwar wujuduhu fi ghairiha albattah. Karena selain dunia tidak mungkin kita beramal soleh. Di annal akhirata darul jaza wa laysat bidaril amal. Ya, karena diterangkan bahwa akhirat ini adalah darul jaza, tempatnya pembalasan, tidak ada amal soleh lagi di akhirat nanti. Wa laysat bidaril amal, bukan tempatnya beramal. Fatafakar fi dzalika jiddan asallahu ayyan fa'aka bih. Maka renungilah ya, waktu yang Allah berikan kepada kita ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Wasta'in billah wasbir, mohon pertolongan kepada Allah dan sabar. Wajtahid wasyamir, lalu sungguh-sungguh dan bekerja keras. Wabadir bil amal salihah min qabli alla tajida ilaiha sabila, dan bersegeralah mengerjakan amal saleh, amal yang baik sebelum datang ya jalan yang buntu. Waqtanim fazhatul mahal min qabli ayyafja'al ajal, dan manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang Allah anugerahkan sebelum ajal menjemput. Fa innaka gharazun lil afat wa hadafun mansub li sahamin maniyat. Karena manusia ini adalah sasaran penyakit. Ya, orang semakin tua semakin banyak penyakitnya. Ya, semakin dekat ajalnya. Wa inna ma ra'su malika alladhi yumkinuka an tashtari bihi min Allah sa'adatal abad hadzal umur. Ya, karena modal yang memungkinkan kita untuk meraih ya, dari Allah kebahagiaan yang abadi adalah umur ini. Sedangkan umur ini ada batasannya. Fa iyyaka an tunfiqu aw qata wa iyamahu. Maka di sini muallif mengingatkan kita jangan sampai kita sia-siakan waktu kepada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena dalam hadis lain diungkapkan bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak lebih dari 60 atau 70 tahun ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ya. Di sana Rasulullah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum ma yajuzu zalik." Artinya apa? Usia umatku umurnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi ya. Jadi menurut ulama, penyebutan umat dalam hadis di atas tidak hanya berlaku bagi kalangan kaum muslimin saja, melainkan juga non muslim, sama saja. Sederhananya kata umatku dalam hadis di atas berlaku bagi semua kalangan yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dan setelahnya. Dari pendeknya umur yang dimiliki umat Nabi Muhammad, setidaknya ada beberapa hikmah di balik ini. Apa hikmah di balik usia umat Nabi Muhammad itu pendek dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya? Pertama apa? Sebagai penegasan bahwa hidup di dunia hanya sementara ya. Jadi karena kita umat akhir ya, dan Nabi pun Nabi terakhir, maka diingatkan bahwa usia kita itu dibandingkan dengan umat lain adalah termasuk yang pendek, yang terpendek. Nah, kita sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa setelah hidup di dunia ada kehidupan selanjutnya, itu akhirat. Sebuah kehidupan yang kekal selama-lamanya di sana. Maka dari itu singkatnya waktu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal di akhirat. Jangan sampai terlena akan dunia dan berfoya-foya dengan hal-hal duniawi yang tidak akan dibawa mati. Allah mengingatkan dalam surah Al-Baqarah kan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa ya. Wa taqun ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikiran cerdas. Yang kedua hikmahnya apa? Kedua adalah pahala amal umat Nabi Muhammad dilipat gandakan ya. Jadi walaupun kita sebagai umat Nabi Muhammad usianya pendek, tapi jangan khawatir bahwa amal kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun singkat, tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melipat gandakan pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beribadah kepadanya. Misalnya saja pahala sedekah misalnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membalas sedekahnya seseorang sampai 700 kali lipat ya. Nanti bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah kan. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang menyalahgunakan hartanya jalan Allah ya, diumpamakan bagaikan habbah. Ya, satu biji, satu butir biji anbatat sab'a sanabil. Dia akan menumbuhkan 7 tangkai ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai akan menumbuhkan
100 habbah biji lagi, maka 7 kali. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala hambanya kepada lipatan yang tak terhingga sesuai dengan keikhlasan kita. Pun dalam hadis diterangkan secara singkat apa? Orang yang berniat baik saja lalu dia tidak lakukan kebaikan itu, sudah Allah catatkan sebagai sebuah kebaikan sempurna. Tapi kalau dia berniat untuk berbuat baik lalu dia kerjakan amal niat itu, maka dia akan minimal dibalas 10 kali lipat pahalanya. Itu ada dalam surah Al-An'am pun diterangkan. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah menjadi golongan yang masuk surga lebih awal, ya. Dalam sabda Rasulullah apa? Rasulullah bersabda, kita umat Muhammad adalah yang terakhir datang ke dunia, tetapi yang terdahulu dalil pada hari kiamat, ya. Nahnul akhirun al-awwalun. Jadi walaupun kita terakhir, tapi insya Allah kalau kita taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita termasuk umat yang dianugerahkan masuk surga duluan, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang populer yang sering saya ungkapkan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Jawaban Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, kata Rasulullah, dia yang mau masuk surga, tapi orang yang tidak mau melaksanakan apa yang sudah aku ajarkan, kata Rasulullah, maka dia seolah-olah menolak surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Begitulah hikmah di balik umur singkat umat Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala umur yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, dengan harapan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi hari-hari kita, ya, saat-saat kita yang ada ini dengan kebaikan, aneka kebaikan baik, hablum minnas ataupun hablum minallah. Dengan harapan mudah-mudahan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memasuki tahun berikutnya diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan semua kebaikan kita, dan adapun kesalahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghentikan itu. Tidak lain apa yang saya ucapkan, apabila ada yang benar dalam kajian tadi, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, jelas itu adalah dari kelemahan ilmu saya, ya. Sebelumnya maka saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dakwah dari Nabi Allah, yaitu Nabi Syuaib, apa? In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, ya. Jadi in uridu illal islah, tidak ada yang aku inginkan kecuali al-islah, ya, pencerahan, perbaikan, ya. Hanya kepada Allah lah aku mohon pertolongan, ya. Wa ilaihi unib, dan hanya kepada Allah lah kita akan kembali. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga amal baik kita dan dijauhi dari segala perbuatan buruk kita. Insyaallah nanti berikutnya kita akan lanjutkan kajian kita Al-Su'aidiyah ini dengan hal-hal yang memang sudah diterangkan oleh al-musannif tadi, ya. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita baik di dunia ini untuk menuju akhirat. In uridul islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah kita sudah sama-sama mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan kita dikaruniakan umur yang berkualitas dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesempatan sehingga kita mengikuti kajian berikutnya. Dan terima kasih kepada guru kita sudah mengasuh dalam bimbingan mengikuti kajian An-Nasaihud Diniyah. Ini memang istimewa. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah mengikuti kajian ini. Dan dari kami mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Khairul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.